Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat, berkat dan ibadat kita bersempat oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh jamaah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an Al-Karim dan dilanjutkan dengan sholat sunnah. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Abu Karom, Kiai Dr. Rondas Kemajan yang selalu hadir kepada kita, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MPS beserta jajarannya. Hadirin tuan-tuan yang saya cintai, tidak terasa kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Terus sudah sawah puasa 6 hari. Sekarang bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah ini ada momen yang luar biasa. Hajat besar seluruh di Indonesia, seluruh dunia heboh. Apa hebohnya? Karena pertama di bulan Dzulhijjah itu ada melaksanakan ibadah haji. Yang kedua melaksanakan ritual ibadah kurban. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah beri kemampuan untuk melaksanakannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tentang kurban dan sejarahnya. Pertama, kurban pertama dilakukan oleh dua putra Nabi Adam alaihissalam. Ceritakan, bejakan cerita besar Muhammad, yaitu bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang berhati hasad dan sangat mencintai dunia dari kalangan Yahudi dan lainnya tentang kisah dua anak, yaitu Habil dan Qabil, yang diperintahkan untuk berkurban demi mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada Habil untuk berkurban seekor domba, dan buah-buahan kepada Qabil pertanda dari kurban yang diterima adalah akan dilahap api dari langit. Kedua anak Adam itu pun melaksanakan kurban. Adapun kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, sedangkan kurban yang Qabil ditolak, sehingga dia diliputi kemarahan. Dari sini pula timbul kedengkian, hasad dalam hati Qabil kepada Habil, maka turunlah Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waslu alaihim naba abna Adam bil haqqi id qarraba qurbana." Waslu alaihim, ceritakanlah kepada mereka. Maksudnya dari Allah, ceritakanlah Muhammad kepada manusia-manusia, baik yang dulu yang bersama dengan Nabi Muhammad maupun yang akan datang. Waslu alaihim, ceritakanlah kepada mereka naba abna Adam, kisah kedua putra Adam, Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, bil haqi, menurut yang sebenarnya. Bejakan wajah Muhammad putra Nabi Adam, Qabil dan Qabil, anu sebenarnya itu qarraba qurbana, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Urang bakal kurban wah. Insyaallah kadang-kadang domba duit. Mana orang beda itu aya orang beda itu. Nah, kurban dia katanya.
Ya orang-orang pensiun PLN di kurban, baru di rumah, di kurbannya. Kata dia itu kurban, di Jakarta kurbannya subhanallah. Pada ayat ini diceritakan pula tentang kedengkian salah seorang putra Nabi Adam. Kisah ini diawali dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengisahkan dan menceritakan wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka, yaitu kaum Yahudi, tentang kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban yang dipersembahkannya dengan penuh keikhlasan oleh salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil. Ari Habil mah ikhlas kurban nantinya karena Allah, bukan karena dia, bukan karena perintah Ustaz aja, tapi karena Allah, karena ada perintah dari Allah. Tetapi kurbannya Qabil ini adalah tidak ikhlas. Subhanallah. Qabil tidak diterima. Qabil menjadi tidak senang dengan kenyataan ini dan kemudian berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Mendengar ancaman ini, dia Qabil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang yang bertakwa. Jadi ibadah Habil diterima, kurbannya kan ikhlas. Qabil mah jadi, nah orangnya niatnya, dia orang niat kurban kudu ikhlas karena Allah. Sesulit apapun jalan kita, jangan berpikir untuk menyerah. Ajari hati untuk bersabar, menerima keadaan tanpa membenci. Kenyataan Allah tidak pernah salah dalam menciptakan takdir dan tidak pernah keliru memilih pundak. Siapa yang akan diberi ujian? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Orang dari ngaji ini karena kesanggupan orang. Mau dibebani orang terlalu berat. Allah menyuruh kepada kita kurban. Terus ayat duit di orang. Nah, kurban. Namun ayat duit di orang dan kurban. Bahaya katanya. Nikmati Allah kayaknya lanjutnya. Allah merahasiakan datangnya kematian. Hari kematian rahasia ya Allah dah. Kemudian almarhum Pak Didinya, kamar jam Ustaz ini di depan tak senang-senang teh, dan senang di depan cepat. Saat ya. Pak Ustaz ini itu kita itu senang. Pukul ini ada senang dari kadieu kan. Tuh Allah merahasiakan, cuma dia mau kan. Takdir Allah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi. Ya orang yang bakal mau. Siapa mau juga. Siapa? Gambar RP juga masih subhanallah. Jadi Allah merahasiakan datangnya kematian agar hambanya senantiasa dalam kondisi mempersiapkan diri dengan baik sepanjang hayatnya untuk menyambut kedatangan kematian. Nah, orang bersiap-siapnya baik ngaji dan sholat. Subhanallah. Allah merahasiakan diterimanya sebuah amal agar hambanya senantiasa khawatir, tidak sombong, tidak cepat puas, dan terus berusaha melakukan amal soleh. Allah merahasiakan jatah rezeki agar hambanya tetap berusaha, tidak berpangku tangan, tidak malas, tidak meremehkan nikmat yang ada, selalu bersyukur dan berharap kepada Allah Jalla Jalla. Yang kedua, kurban Qabil ditolak dan kurban Habil diterima. Allah berfirman, "Fatuqabbila min ahadihima wa la yutaqabbila min al-akhar." Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain. Masih Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 27. Dari Abdullah bin Abbas dan ulama lainnya bahwa Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan setiap anak laki-laki dengan saudara kembar perempuan. Habil memiliki saudara kembar perempuan bernama Damimah. Sedangkan saudara perempuan
orang Qabil bernama Uwadiyah. Habil menikah dengan saudara perempuan kembar Qabil yang paras cantik. Sedangkan Qabil menikah dengan saudara perempuan kembar Habil yang berparas kurang cantik. Namun Qabil tidak mau menerima hal tersebut. Orangnya kamu nikahkan ya. Anu urang teh diwati-wati eta geulis urangnya. Cek urang. Eta kang geulis di kampung urang eta. Di kuda-kuda besarnya. Ka nikahkeun. Sekolah teh ulah tadi. Kamu teh kudu kasih bed. Si bebek kurang cantik, cik minimal urang. Nah, ada normal pilih cantik pasti. Karena satu udah kerasa deh, tiba-tiba ngaji beriti, tiba-tiba ngaji yang dulu, tiba-tiba KIP, tiba-tiba sama milu. Masuk itu, bawalah, aku ada namanya, bawalah kalau ngaji kan gitu. Kalau kurang bohong, sok ingat baik tak? Bohong tak? Masuk tak? Pasti orang ingat kasih aku. Subhanallah, tapi kabayang, kurang kayaknya. Masuk itu? Ada normal artinya, namun begitu benar normal subhanallah. Nabi Adam meminta kepada kedua berdua agar menikahkan dirinya dengan saudara kembarnya. Namun Nabi Adam AS menolak permintaan tersebut. Sebagai jalan tengah atas petunjuk Allah Azza wa Jalla, Nabi Adam memerintah keduanya untuk mempersembahkan kurban. Habil mempersembahkan anak kambing domba yang sangat gemuk, sedangkan Qabil mempersembahkan hasil pertanian yang paling buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan api yang memakan kurban Habil dan meninggalkan kurban Qabil. Maka Qabil pun marah dan berkata, sungguh aku akan membunuhmu sehingga engkau tidak dapat menikahi saudara perempuan. Subhanallah. Sampai gitu, pantas. Pas ayat ini tuna merebutkan apa wete? Ayat ini tuna. Yang pertama-tama Utara Nabi Adam, Qabil Habil sedang merebutkan apa wete? Di zaman ayatnya para pejabat masa merebutkan apa tara? Ayat apa simpanan tara? Wah, ulamanya ada yo. Ayat pegawai simpanan. Wah, selingkuh we katanya. Ketemu we pas istri aku pertama. Wah, pasti cerai. Dotar nak ada jauhkan ya. Seorang mah hijau ya cukupnya. Walaupun ayat Al-Quran sampai opat hijau ya. Orang mah punya adik yang kurang mampu. Kalau mampu mah semua ada. Ada yang mah kurang yang dua ternyata jadi pas sehat jadi cerai tak Allah membenci ke orang yang bercerai sebenarnya. Sesungguhnya Habil berkurban dengan seekor kambing yang paling gemuk dan paling baik yang ada pada miliknya dengan hati yang tulus ikhlas. Sedangkan Qabil berkurban dengan hasil panennya yang paling buruk yaitu kuz dan zuan serta dengan hati yang tidak ikhlas pula. Imam Al-Hasan semoga Allah merahmatinya berkata, kalau bukan karena ulama niscaya manusia menjadi seperti binatang. Yakni bahwa melalui pendidikan ilmu mereka membawa manusia keluar dari level hewani menuju level manusia. Alhamdulillah karena ulama-ulama ini seperti level manusia sehingga level binatang. Coba kalau tidak ada ulama kahayang naik sekayang binatang itu makanya subhanallah. Yang ketiga, kata Habil hanya orang bertakwa saja yang kurbannya diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan lewat Al-Quran masih di surat 5 ayat 27 Al-Maidah. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah teh menerima kurban orang-orang yang lamun bertakwa mau diterima oleh Allah sangat sangat. Urang teh bertakwa kepada Allah, urang bertakwa kepada Allah. Insya Allah bertakwanya. Sesungguhnya bila ia merasa yakin bahwa Allah telah menerima bagi suatu syarat, hal
Hal ini lebih ia sukai daripada dunia dan seisinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, informasikan di dalam Quran surat 22 Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu lajumaha wala dimaha wala yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Jadi darahnya, bulu, kulit tidak sampai. Allah tak butuh karena daging kurban. Allah melihat kita kurban karena ketakwaan kita. Kurang mentakwa ke Allah. Belah perintah Allah kurban, laksanakan kurban. Subhanallahnya. Menurut kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 59, 4 hal yang dapat mengangkat seseorang ke derajat yang tertinggi mesti amal dan ilmu sedikit. Pertama, sabar, murah hati. Kita senantiasa harus bersabar. Melaksanakan sholat harus sabar, melaksanakan kurban harus sabar. Aku boga duit, nah ada di mana? Insyaallah ada seluruh duit haram, insyaallah bakal ayat duitnya. Namun orang ini yang tidak hati bakal kurban, bakal ada yakin dengan yakinnya. Dan cukup mantap hati. Namun orang dia terima kurban bawa kurban seperti ini. Orang di rumah diajak teman mau ngaji, cek hati nate, mau ngaji, disabur ke teman natenya. Ayo mau saya bagian mana satu bukan nanti cek hati mau apa insyaallah kita ayo masuk itu. Coba cek hati. Subhanallah ya. Yang kedua rendah hati. Yang ketiga dermawan. Yang keempat akhlak yang baik. Itulah kesempurnaan iman. Semua ada waktunya. Kita cukup bersabar karena tidak semua yang kita inginkan langsung Allah berikan. Cukup jalani semampu kita, nikmati seadanya dan syukuri segalanya. Sebab Allah akan memberikan bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat, agar kita terbiasa dengan kesabaran. Dari orang menghayang waktunya cepat-cepat tapi Allah mau melihat yang tepat. Kenapa? Karena melihat kesabaran kita. Sholat gitu ya. Sabar, syukur itu. Melihat, oh jelema itu suka sabar. Oh ini tukang sholat, ini suka syukur. Dilihat oleh Allah SWT. Yang keempat, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk sholat dan berkurban. Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Di dalam Quran surah Al-Kautsar sering kita baca, sering dengar gitu ya, baik dari imam maupun makmum dengar, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Wahai Nabi Muhammad, dan juga kepada Nabi Muhammad, khususnya umumnya kepada kita semua. Sungguh kata Allah, sampai aku bersumpah, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak dan langgeng meliputi kenikmatan duniawi maupun ukhrawi seperti kenabian kepada Nabi, Al-Quran kepada Nabi dan kepada Rasul, syafaat dari Allah, dari Rasul kepada kita, telaga dan surga dan sebagainya. Pasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurban. Tanya, pasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Orang dirikan salatnya karena sah, karena Allah. Terus orang berkurban karena Allah. Yang kurang jelasnya, subhanallah, kurang jelas Al-Quran. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengerjakan sholat dan menyembelih hewan kurban karena Allah semata, karena Dia sajalah yang mendidiknya dan melimpahkan karunia-Nya. Rasulullah SAW seusai sholat Idul Adha segera menyembelih kurban,
Lalu bersabda, barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kami menyembelih kurban, maka sesungguhnya ia telah menunaikan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat hari raya, maka dia ada kurban baginya. Bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang semua orang menyukai daripadanya. Rasulullah SAW bersabda, kambingmu itu adalah daging kambing biasa, bukan kurban, karena menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, gitu kan? Abu Burdah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seekor anak kambing kacang yang lebih aku sukai daripada 2 ekor kambing biasa. Apakah itu cukup untuk kurbanku? Rasulullah SAW menjawab, cukup untukmu, tetapi tidak cukup untuk orang lain sesudah. Informasi dari saya sangat jelas. Jadi kurban itu setelah sholat Idul Adha. Nah, dibatasi juga kurban juga harus kurban yang umum besar, memenuhi usianya. Subhanallah. Kita mengambil kisah Nabi Ismail, kita dapat belajar bagaimana seorang anak muda karena keimanannya rela mengorbankan nyawanya karena Allah. Ketika ayahnya menyampaikan kepadanya perintah Allah untuk menyembelih, Ismail menjawab, hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, andaikan perintah itu disampaikan kepada anak muda zaman now, zaman sekarang, mungkin ayahnya sudah dituduh gila. Bahkan bukan tidak mungkin ayahnya terlebih dahulu akan dibunuh oleh anaknya. Hanya orang-orang yang mempunyai keimanan dengan landasan tauhid yang kuat, yang rela mengorbankan nyawanya karena Allah. Sikap seperti inilah yang mesti diteladani oleh setiap orang beriman. Jika itu milikmu, maka akan menemukan kedua namanya qadar. Apa yang tertulis untukmu pasti menjadi milikmu. Kedua sabar. Jika sesuatu ditakdirkan untukmu, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Itulah tawakal. Dan apa itu dijite? Mata tukar main nyari kita. Si A dengan si B pasti ke saya ini. Rinciannya Allah si A, si B, si C. Saya mau tukar. Iman adalah percaya sepenuhnya kepada Allah, bukan ketika kamu tidak memahami rencananya. Bumi itu tenang, yang berisik adalah orang-orang yang tidak mencintai takdirnya. Sama di Indonesia kan tenang, kan berisik, berisik. Boleh nawan cara? Preman, ayo namanya. Subhanallah, berisik dah. Subhanallah, berarti bumi itu tenang. Yang berisik adalah orang-orang yang tidak mencintai takdirnya. Baiklah takdir ya Allah. Berapa ada itu? Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 152, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semua. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholat yang aku kerjakan selama hidupku, ibadahku atau kurbanku, hidupku dengan berbagai amalan yang aku kerjakan selama itu, dan matiku dengan membawa iman dan amal soleh hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam, bukan untuk yang lainnya. Ayat ini menegaskan tentang keharusan manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah ritual atau lainnya, semenjak hidup sampai
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu ada, tidak ada Tuhan baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berbesar diri atau muslim. Bukan surat Al-An'am ayat 193. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam bentuk apapun, karena hal itu mustahil bagi Allah. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, karena inti dari ajaran Islam, yaitu ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, adalah ketauhidan. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah atau muslim sebagai nabi, itulah yang harus mengawal ketauhidan ini sebelum umatnya. Rasulullah SAW bersabda tentang mengenai kurban. Man wajada saat pala yusri pala ya kurban musola. Barang siapa mendapatkan kelapangan di sini banyak biji, itu ada duitnya berkurban, tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Lu diancam keras katanya, kalau ayat duit yang berkurban, nah jangan-jangan mendekati masjid sholat kami, tempat kami. Itu ancaman dari Rasulullah SAW. Maka bagi orang yang berkelapangan rezekinya, sok ayeuna daripada ayeuna disimpen wae di naon, di kolong kasurnya atau di banknya, kurban ayeuna seberapa hewan kurban teh? 3 500-nya sok kurban. Bisi yang pilih tahun depan tak kabakan kurban, ka rumah meninggal, rumah kalau gitu. Kaduman, ayeuna kesempatan sok kurban. Ini kan informasi dari apa tadinya, apa teh ari mawaknya. Subhanallah. Ketahuilah, siapa memenuhi ajakan iblis, hilanglah agamanya. Siapa yang memiliki nafsu amarah, hilanglah akalnya. Siapa memperturutkan keinginan ambisinya, hilanglah ruhnya. Mungkin itu yang sedang disampaikan. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat, bermasalah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa barik alaihi fil alamin Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak, mendengarkan tausiah